Halo para pejuang UTBK, kembali lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng Sungkono. Oke, bertemu lagi ya bersama Kak Dita, masih membahas mengenai tipe soal TPSPK UTBK 2023. Oke, teman-teman, pokoknya harus tetap semangat dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK tahun depan. Nah, teman-teman, dari Kak Dita sebelumnya mohon maaf apabila nanti dalam penjelasannya ada yang keliru atau ada yang salah. Teman-teman boleh nanti koreksi di kolom komentar. Oke, yuk sekarang kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama mengenai barisan aritmatika. Soalnya yaitu, misal UN adalah suku ke N dari barisan aritmatika. U1 tambah U3 sama dengan 18 dan U2 tambah U4 sama dengan 30. Maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah U20 sama dengan titik-titik. Nah, berarti teman-teman fokus ya. Kita akan mencari ini. Nah, karena di sini setiap sukunya dijumlahkan, maka ini berhubungan dengan deret aritmatika, berhubungan dengan rumus SN. Nah, berarti kita akan mencari S berapa? S20, karena di sini sampai ke U20. Nah, S20 sama dengan rumusnya N per 2, berarti 20 per 2. 20 per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Berarti 20 kurangi 1, 19 kali B. Sama dengan 20 bagi 2 yaitu 10 dalam kurung 2 kali. Nah, A sama B-nya karena belum kita ketahui, kita akan cari dulu. Nah, teman-teman, karena A itu sama dengan U1, berarti kita cari dulu ya U3-nya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui nanti U1. Terus kenapa sih Kak kita bisa mencari U3 dulu? Nah, teman-teman, kita balik lagi ya menggunakan syarat dari barisan aritmatika, yaitu ketika 2 kali suku tengah kemudian dikalikan 2 kali gitu ya, itu tuh sama dengan suku yang sebelumnya ditambahkan dengan suku yang sesudahnya. Nah, maka 2 kali U3 itu sama dengan suku yang sebelumnya yaitu U2 ditambah suku yang sesudahnya yaitu U4. Dan kebetulan U2 tambah U4 itu sudah diketahui di soal. Nah, maka 2 kali U3 sama dengan U2 tambah U4 yaitu 30. Nah, maka U3 sama dengan 30 bagi 2 yaitu 15. Nah, sekarang U3-nya udah diketahui, berarti kita akan mencari U1. Nah, U1 tambah U3 sama dengan 18. Maka U1 tambah U3-nya 15 sama dengan 18. Maka U1-nya yaitu 18 kurangi 15 yaitu 3. Nah, maka ini itu sebagai A ya. Jadi A-nya itu berapa? A-nya itu yaitu 3. Suku pertamanya yaitu 3. Berarti kita tinggal mencari B-nya, bedanya. Bisa kita gunakan ini lagi. Maka U3 sama dengan 15, U3 itu A tambah 2B sama dengan 15. A-nya tadi 3 tambah 2B sama dengan 15. Nah, maka 2B sama dengan 15 kurangi 3 yaitu 12. Jadi B-nya berapa? B-nya yaitu 12 bagi 2, 6. Nah, sekarang A sama B-nya udah ketemu. Berarti tinggal kita substitusikan. Oke, berarti ini 2 kali A. A-nya 3. Tambah 19 kali B. B-nya berapa? B-nya 6. Oke. Nah, sama dengan 10 dalam kurung 2 kali 3 yaitu 6. Tambah 19 kali 6 yaitu 114. Sama dengan 10 kali 6 tambah 114 yaitu 120. Nah, maka isinya 10 kali 120 yaitu 1200. Nah, maka isinya yaitu yang B. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, mengenai sistem persamaan. Soalnya yaitu 3 tahun yang lalu umur Mikasa 2 kali umur Eren. Nah, perhatikan. Kemudian tahun ini umur Levi sama dengan umur Mikasa ditambah Eren. Umur Mikasa saat ini 23 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Untuk P itu umur Levi sekarang, Q itu 50 tahun. Nah, teman-teman, ini harus fokus ya, berarti kita patokannya akan mencari umur Levi yang sekarang, supaya nanti bisa membandingkan antara P dan Q, itu hubungannya bagaimana. Nah, untuk mencarinya, kita perhatikan lagi soalnya.
Di sini 3 tahun yang lalu umur Mikasa, berarti Mikasa kita misalkan dengan M. Karena 3 tahun yang lalu berarti kurangi 3 sama dengan 2 kali umur Eren, berarti 2 kali berarti umur Eren yang 3 tahun yang lalu juga ya, berarti seperti ini. Nah, kemudian tahun ini umur Levi, nah tahun ini umur Levi itu sama dengan umur Mikasa ditambah umur Eren. Kemudian umur Mikasa saat ini itu berapa? Umur Mikasa saat ini yaitu 23 tahun. Nah, maka karena kita di sini udah cukup memperoleh informasi seperti ini, kita itu bisa mensubstitusikan M sama dengan 23 ke pemodelan yang ini. Oke, kita langsung saja. Berarti 23 kurangi 3 sama dengan ini kalikan menjadi 2E. Ini kalikan lagi menjadi negatif 6. Oke, 23 kurangi 3 yaitu 20 sama dengan 2E kurangi 6. Yang negatif 6 ini pindah ruas, berarti 20 tambah 6 jadi 26 sama dengan 2E. Nah, maka E-nya yaitu 26 bagi 2 yaitu 13. Nah, teman-teman, karena di sini kita akan mencari umur Levi yang sekarang, berarti nanti kita substitusikan ke yang ini ya. Berarti L sama dengan M tambah E. M-nya yaitu 23 ditambah E-nya yaitu 13. Maka 23 tambah 13 yaitu 36 tahun. Nah, maka umur Levi yang sekarang yaitu 36 tahun. Jadi kita bisa membandingkan sekarang hubungannya. P itu 36 tahun, Q itu 50 tahun. Maka P lebih kecil dari Q. Jadi isinya yang mana? Maka isinya yang B. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Masih mengenai sistem persamaan. Oke, nah teman-teman perhatikan. Jika A, B adalah salah satu solusi dari persamaan 2Y kurangi X sama dengan 4, X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 25. Maka nilai dari, nah ini salah ya teman-teman, salah soal. Harusnya A kurangi B sama dengan titik-titik. Nah, soalnya harusnya ini ya teman-teman. Oke, kita fokus lagi. Nah, untuk persamaan yang pertama, ini kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan titik-titik. Oke, berarti ini kita pindah ruas, jadi 2Y, 4-nya pindah ruas jadi kurangi 4, sama dengan negatif X pindah ruas jadi positif X. Nah, supaya X ini ada di ruas kiri, bisa kita ganti posisinya, jadi X sama dengan 2Y kurangi 4. Oke, sekarang kita mendapatkan bentuk X sama dengan 2Y kurangi 4. Nah, sekarang teman-teman perhatikan yang persamaan kuadratnya. Ini juga kita ubah, persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2XY tambah Y itu, tambah Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y kuadrat. Oke, bisa teman-teman buktikan, ini kalau dikuadratkan jadi X kuadrat, kemudian ini 2 kali Y kali X jadi 2XY, kemudian Y dikuadratkan jadi Y kuadrat. Nah, maka bentuknya sama dengan X tambah Y kuadrat. Sama dengan berapa? 25. Nah, maka X tambah Y kuadrat ini pindah ruas nih teman-teman. Berarti yang tadinya di ruas kiri kuadrat, pindah ke ruas kanan menjadi bentuk akar. Maka akar dari 25 yaitu plus minus berapa? 5. Jadi ini artinya bisa X tambah Y sama dengan 5, ininya positif, atau X tambah Y sama dengan negatif 5, ininya negatif, oke? Nah, sekarang teman-teman, karena kita akan mencari nilai A dan B, nah, sekarang kita substitusikan. Nilai X ini kita substitusikan ke X tambah Y sama dengan 5, yang ininya positif. Maka X tambah Y sama dengan 5, X-nya kita ganti dengan 2Y kurangi 4. Tambah Y sama dengan 5. Nah, 2Y tambah Y yaitu 3Y sama dengan 5. Berarti ini pindah ruas jadi tambah 4, maka 9. Y sama dengan 9 bagi 3 yaitu 3. Y sama dengan 3. Nah, teman-teman, Y ini sebagai nilai dari B, ya. Maka X-nya itu sebagai nilai dari A. Nah, berarti kita akan mencari dari nilai A, berarti kita akan mencari dari X ya. Berarti kita substitusikan lagi ke bentuk persamaan yang ini. Y-nya kita ganti dengan 3. Nah, X sama dengan 5 kurangi 3 yaitu 2. Nah, ini itu sebagai A-nya. Maka, A kurangi B sama dengan A-nya yaitu 2, kurangi B-nya yaitu 3. Sama dengan negatif 1. Jadi isinya yang mana? Isinya yang A. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Nah,
Nah, baik, di nomor 4 ini mengenai turunan. Soalnya yaitu, diketahui G dalam kurung X tambah 10 sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 2022 tambah Fx. Jika F aksen 10 sama dengan negatif 3, maka nilai dari G aksen 20 sama dengan titik-titik. Nah, teman-teman, karena kita akan mencari turunan pertama dari G aksen 20 ini, berarti kita akan mengubah dulu ini ke dalam bentuk turunan, ya. Berarti turunan dari X tambah 10. Bentuk turunannya sama dengan, ini kita turunkan 2X kuadrat, berarti 4X. Tambah 3X ini turunannya yaitu 3. Tambah 2022, karena ini angka, maka turunannya 0. Nggak usah kita tulis. Tambah, berarti ini juga turunan dari Fx. Oke, tadi kita akan mencari turunan dari G20 ya. Nah, teman-teman perhatikan, karena di sini X tambah 10 dan di sini 20, berarti X tambah 10 itu sama dengan 20. Maka X-nya berapa? Maka X-nya yaitu 10. Karena 10 tambah 10 yaitu 20. Berarti kita ganti X di sini dengan 10. Maka 4 kali X-nya berarti 10. Tambah 3, tambah berarti ini juga turunan dari F10. Nah, gitu. Sama dengan 4 kali 10 yaitu 40. Tambah 3, tambah F aksen 10 ini berapa, teman-teman? Nah, udah diketahui di soal yaitu negatif 3. Nah, sama dengan ini berarti habis dikurangi. Jadi, sisanya tinggal 40. Maka, turunannya dari G aksen 20 yaitu 40. Jadi, yang mana isinya? Berarti yang D. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini mengenai integral, soalnya yaitu fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan negatif 2 dalam kurung x kurangi 4 kuadrat, dan gx sama dengan negatif 2x tambah 4. Nah, yang akan kita cari, integral gx kurangi fx dx. Oke, kita langsung saja ya. Integral dari gx, gx-nya berapa? Negatif 2x tambah 4. Dikurangi berapa fx-nya? Negatif 2 dalam kurung X kurangi 4 kuadrat. Nah, sama dengan integral negatif 2X tambah 4. Nah, ininya kita kalikan saja dulu, berarti jadi positif. 2X kurangi 4 kuadrat dx. Nah, teman-teman, berarti ini negatif 2X tambah 4 tambah 2. X kurangi 4 kuadrat itu berapa? Nah, ini kuadratkan nih. X dikuadratkan jadi X kuadrat. Kemudian ini kalikan. 2 kali negatif 4 yaitu negatif 8. Negatif 8 kali X yaitu negatif 8X. Nah, kemudian ini dikuadratkan. Negatif 4 dikuadratkan. Berarti jadi positif 16. dx. Nah, maka sama dengan negatif 2X tambah 4. Nah, ini kita keluarkan ya, angka yang ada di dalam kurung. Berarti ini kalikan, jadi positif 2X kuadrat. Ini juga kita kalikan, jadi negatif 16X. Ini juga sama kita kalikan, berarti menjadi positif 32 dx. Oke, sekarang tinggal kita integralkan. Nah, namun sebelum diintegralkan, kita perhatikan lagi, kita pindahkan dulu yang memiliki pangkat paling tinggi, kita pindahkan ke depan. 2x kuadrat. Nah, kemudian teman-teman, karena ini ada yang sejenis, ini negatif 2x, ini juga negatif 16x, maka kita satukan saja. Jadi negatif 2x kurangi 16x yaitu negatif 18x. Nah, kemudian yang angkanya juga kita satukan juga. Berarti 4 tambah 32 yaitu 36. Oke, nah sekarang baru kita integralkan ya. Nah, yang ini dulu kita integralkan menjadi 2x pangkat 3. Karena pangkatnya ditambah 1. Per ini juga pangkat tambah 1, berarti 2 tambah 1 yaitu 3. Kurangi ini 18x pangkat berapa? Pangkat 2. Ingat ya, pangkatnya selalu ditambahkan 1. Per ini juga pangkat tambah 1, berarti ini juga sama, 2. Tambah, nah karena ini 36, nah untuk angka ini tinggal kita tambahkan x. Nah, maka udah selesai sampai sini. Kalau mau kita sederhanakan, lebih sederhana lagi boleh. Berarti ini 2 per 3 x pangkat 3 ini karena udah ya, udah sederhana ini berarti udah 2x pangkat 3 per 3 kurangi. Nah, ini bisa 18 bagi 2 yaitu
X pangkat 2 tambah 36X. Oke, selesai sampai sini. Berarti isinya yang mana? 2/3 X pangkat 3 kurangi 9X kuadrat tambah 36X. Nah, boleh di sini kita tambahkan C. Ya. Maka isinya yang B. Oke. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk cara mengerjakannya. Sekian ya yang dapat Kak Dita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di pembahasan soal yang selanjutnya. Terima kasih.